Presenting Dayak Nisha Network, channel of traditional culture and customs of Borneo. Putoh, ukek, tanam batang damarnia ka sisi bukit naun, supaya bukit nang ere naun jadi kuat. Bujang, Dara, tanamlah pohon damar ini di pinggir bukit itu, agar kemiringan bukit itu menjadi kokoh. Toh, kade kitak ampus naap ikan, atau kade kitak jadi nelayan, taaplah nang ikannya kira-kira da ayak, ame taap anak-anaknya nang masih nek-nek. Bujang, bila engkau pergi mengambil ikan, atau engkau menjadi nelayan, ambillah kira-kira yang ikannya sudah besar, jangan engkau ambil anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Kade kitak nanam padi, pasti jadi padi uga, kade nanam cabe, pasti hidup cabe uga. Jadi tanamlah hal-hal nang bermanfaat. Barang nae pasti bermanfaat untuk kita. Bila engkau menanam padi pasti jadi padi, bila engkau menanam cabe pasti jadi cabe. Jadi tanamlah hal-hal yang bermanfaat, karena suatu hari nanti akan bermanfaat untuk kalian. Kamai bumi ditinyak, kakoalah langit dijunjung. Kemana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Sepenggal peribahasa di atas terkesan seperti nasihat orang tua kepada anak-anaknya. Namun bila ditelisik lebih dalam, pernyataan tersebut lebih bermakna kearifan lokal, di mana para orang tua melihat dengan pengalamannya melakukan hal-hal yang sudah diamanatkan para leluhur-leluhur sebelumnya. Adalah kearifan lokal, sebagai sebuah kekayaan atau khazanah atau treasure yang sering kita jumpai di kehidupan budaya bangsa Indonesia. Lalu, apakah kearifan lokal ini berdiri sendiri? Tentunya, kearifan lokal hadir dalam sebuah budaya atau kehidupan yang memberikan pesan moral agar anak cucu menjaga alam serta budaya, adat dan tingkah pola dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya tidak lain agar generasi sesudahnya menjadi generasi yang selalu harmoni dan atau selaras dengan alam semesta. Kearifan lokal tidak saja diakui oleh dunia, bahkan dalam status hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1/30, menerangkan kearifan lokal atau dikenal sebagai local wisdom, adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kemudian dilanjutkan poin berikutnya yaitu masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Dalam kajian ilmu antropologi, local genius adalah juga cultural identity, identitas kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuannya sendiri, menurut Ayat Rohaidi, 1986. Salah satu cara untuk melindungi kearifan lokal adalah dengan cara melakukan konservasi. Indonesia memiliki berbagai suku dengan kearifan lokal penduduknya masing-masing mempunyai cara tersendiri untuk melindungi alamnya. Kawasan konservasi dilindungi oleh hukum yang disebut pula sebagai kawasan lindung. Pengelolaan atas sumber daya alam selama ini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat sebagaimana disebutkan dalam UUD 45 Pasal 33 Ayat 3. Dalam konteks legal makro, bahwa tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Indonesia adalah negara yang kaya, negara yang mempunyai ribuan pulau dan suku yang beraneka ragam. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki acuan norma-norma yang bersumber dari kebudayaan masing-masing, yang dikenal dengan kearifan budaya lokal atau local genius, atau sering disebut kebijakan lokal yang disebut local wisdom. Orang Jawa memiliki falsafah, guyub rukun, rukun agawe santos sakra agawe bubrah. Juga seperti masyarakat Bali memiliki norma sosial, menyama braya, suku Sasak memiliki konsep, patu-patu pacu, suku Dayak memiliki konsep, rumah betang, suku Timor memiliki tradisi, okomama, dan sebagainya. Kearifan lokal mengacu pada pengetahuan yang berasal dari pengalaman masyarakat dan akumulasi pengetahuan lokal. Kearifan lokal ditemukan di masyarakat dan individu. Kearifan lokal sebagai pengetahuan berdasarkan pengalaman orang-orang yang diturunkan dari generasi ke generasi, terkadang oleh mereka yang dianggap sebagai filsuf desa, pemangku adat dan lain sebagainya. Pengetahuan ini digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan sehari-hari masyarakat dalam hubungannya dengan keluarga mereka, tetangga mereka,
dan orang lain di desa dan sekitarnya. Kearifan lokal biasanya berlaku dalam bentuk gagasan, nilai, dan pandangan lokal yang dicirikan untuk dianjurkan, bijaksana, dan berharga. Oleh karena itu, mereka diperhitungkan membantu orang mengelola sumber daya alam di sekitar tempat mereka. Pengetahuan lokal yang banyak diterapkan oleh masyarakat setempat agar bisa bertahan di daerah tertentu telah terintegrasi dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, dan hal tersebut diekspresikan melalui praktik budaya dan mitos lokal. Dalam hal ini kita mengamati bahwa fenomena kearifan lokal kini cenderung terpinggirkan. Padahal bila kita kaji lebih mendalam, banyak ilmu dan manfaat yang dapat diteladani. Bagaimana kearifan lokal dari peran perempuan-perempuan suku Dayak, dan bagaimana pula implementasi yang dapat kita teladani sebagai nilai-nilai kearifan lokal. Dunia, dalam hal ini Traktat Human Ekologi, secara teori dan aplikasi mengakui local wisdom, kearifan lokal, sebagai bagian entitas dalam penyelamatan alam, adat istiadat dan budaya. Suku Dayak terlahir untuk berbagi peran. Konsep kesetaraan gender sudah sejak awal menyatu dalam kehidupan suku Dayak. Hal ini terlihat di mana konsepsi kesetaraan gender merupakan tantangan bagi setiap perempuan untuk membuktikan diri bahwa para perempuan dari suku Dayak bukan insan lemah. Salah satu konsep kesetaraan gender dalam tradisi perempuan Dayak adalah, dirinya harus mampu berperan sebagai balian. Dalam tradisi Dayak, seorang balian adalah seorang perempuan yang memiliki tugas sebagai mediator dan komunikator antara manusia dengan makhluk lainnya yang keberadaannya tidak terlihat mata jasmani manusia. Dalam bahasa lain, seorang perempuan yang mampu menyampaikan dan atau menafsirkan pesan, metabahasa, dari fenomena alam yang diterima sebagai sebuah informasi bagi kepentingan tradisi Dayak. Perempuan Dayak sejak balita telah diarahkan memiliki sikap kewaspadaan tingkat tinggi, baik dalam perilaku, ucap kata maupun janji. Dalam tradisi Dayak, kewaspadaan terhadap ucapan sangat penting, karena frekuensi kata yang terucap akan terisif ke alam dan alam akan men-feedback ke personal dirinya. Artinya, setiap kata mengandung resiko dan konsekuensi, misalnya waspada mencemooh, atau menertawakan bahkan mengomentari peristiwa fenomena alam, maka alam sendiri yang akan membalas melalui mekanisme naturalnya. Dalam konsep kepercayaan suku Dayak, manusia dan makhluk lainnya telah ditentukan dan ditugaskan dalam kedudukan masing-masing untuk memenuhi fungsinya dalam rangka memelihara tata tertib alam agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Serasi dan seimbang di kalangan suku Dayak disebut hadat. Manusia dikatakan baik apabila mampu menjalankan seluruh hukum hadat dan mentaati hukum pali. Apabila mereka melakukan kesalahan maka harus menerima sanksi berupa singer yang cukup berat. Singer adalah denda atau hukuman, atau diusir dari daerah jika tidak mentaati singer. Denda dapat ditujukan untuk melindungi perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan Dayak memiliki jiwa ksatria pemberani dan pantang menyerah. Hal tersebut terungkap dalam semboyan hidup mereka yaitu Isen Mulang artinya pantang menyerah. Sikap demikian sejak masa lalu mau tidak mau harus mereka memiliki karena tuntutan hidup di alam. Hidup di rimba belantara dihuni binatang buas, sungai yang luas dengan arus deras dan riam-riam ganas membuat mereka harus waspada demi keselamatan hidup. Nilai-nilai teladan perempuan Dayak untuk implementasi dalam pekerjaan. Perlindungan hukum adat di atas, setidaknya memperlihatkan sosok peran perempuan memiliki harkat dan derajat yang setara dengan laki-laki dalam hal peran untuk saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan masing-masing. Fenomena di atas adalah suatu teladan yang bisa diterapkan dalam kehidupan di pekerjaan. Sehari-hari, peran laki-laki dan perempuan dalam menjaga hutan dan alam sangat kuat, kalau tidak dikatakan harmoni. Dalam ruang pekerjaan seperti kita sekarang, keberanian dan ketangguhan sosok balian menjadi hal yang patut diimplementasikan dengan berbagi peran. Perempuan Dayak tetap bekerja secara kolaboratif bersama-sama lainnya, terutama menjaga alam, hutan dan adat istiadatnya. Hutan sebagai ruang hidup mereka benar-benar dijaga, karena dari hutanlah semua dapat menjalankan fungsi dan tugas kehidupannya. Alam menjadi baik, harmoni, iklim dan cuaca bagus. Bentang alam yang hijau adalah gambaran para perempuan mendukung perannya bersama laki-laki dalam melestarikan alam. Dalam pekerjaan, bila hutan raya, sebuah analogi presisi dengan institusi, atau kantor tempat bekerja, kita, maka berbagi peran setidaknya membuat suasana hutan raya, dalam tanda kutip menjadi lebih harmoni, penuh aktivitas sesuai dengan porsinya.